Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Mulyati Radiana dari SMA Negeri 1 Wajah akan menyampaikan materi pembelajaran unsur-unsur alkali untuk anak-anakku kelas 12 IPA pada semester ganjil. Kita akan membahas mengenai apa itu alkali atau pengertian alkali, kemudian sifat fisika dan juga sifat kimia, pembuatan logam alkali, manfaat-manfaat unsur alkali, dan keberadaan alkali di alam. Pengertian mengenai alkali bahwa alkali ini merupakan unsur logam golongan 1A dalam tabel periodik. Kata alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Air abu bersifat basa. Golongan alkali ini terdiri atas unsur-unsur litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan yang terakhir adalah unsur fransium. Logam alkali ini jika dibakar akan menghasilkan warna khas atau warna nyala, yaitu Li yang berwarna merah tua, natrium berwarna kuning, kalium berwarna merah yang sangat menarik dan ungu, kemudian rubidium berwarna merah keunguan, dan cesium berwarna biru. Inilah penampakan warna nyala dari unsur-unsur alkali. Kemudian tabel sifat alkali. Ada nomor atom dari litium yang bernomor atom 3, kemudian natrium 11, kalium 19, rubidium 37, dan cesium 55. Begitu juga dengan konfigurasi elektronnya. Di sini dicantumkan juga ada jari-jari atom, jari-jari ion keelektronegatifan, energi ionisasi, titik leleh, titik didih, densitas, potensial reduksi standar, kekerasan, dan juga daya hantar listrik. Kita lihat sifat fisika dari alkali. Hampir semua unsur alkali ini berwujud padat pada ruangan dan berwarna putih seperti perak dan juga sebagai penghantar listrik panas yang baik. Kemudian makin besar nomor atom, maka titik didih dan titik leburnya akan semakin kecil, dan makin besar jari-jari atom, maka gaya tarik-menarik antara atom logamnya semakin lemah. Kemudian sifat kimianya dapat bereaksi dengan air. Produk yang diperoleh dari reaksi antara logam alkali dan air adalah gas hidrogen dan logam hidroksida. Kemudian reaksi dengan udara. Logam alkali pada udara terbuka dapat bereaksi dengan uap air dan oksigen. Untuk menghindari hal tersebut, biasanya litium, natrium, dan kalium disimpan dalam minyak atau minyak tanah untuk menghindari terjadinya kontak dengan udara. Litium merupakan satu-satunya unsur alkali yang bereaksi dengan nitrogen membentuk Li3N. Hal ini disebabkan karena ukuran kedua atom yang tidak berbeda jauh dan struktur yang dihasilkan pun sangat kompak dan energi kisi yang besar. Dan produk yang diperoleh dari reaksi antara logam alkali dengan oksigen berupa oksida logam. Kemudian alkali juga dapat bereaksi dengan hidrogen. Dengan pemanasan logam alkali dapat bereaksi dengan hidrogen akan membentuk senyawa hidrida. Reaksi dengan halogen. Unsur-unsur halogen merupakan suatu oksidator, sedangkan logam alkali merupakan reduktor yang sangat kuat. Oleh sebab itu, reaksi yang terjadi antara logam alkali dengan halogen merupakan reaksi yang kuat pula. Produk yang diperoleh dari reaksi ini berupa garam halida. Kemudian dapat bereaksi dengan senyawa. Logam alkali dapat bereaksi dengan amoniak bila dipanaskan dan akan terbakar dalam aliran hidrogen klorida. Pada pembuatan logam alkali, reaksi pembuatan logam alkali dari senyawanya merupakan reaksi dengan logam-logam alkali dapat diperoleh dari hasil elektrolisis leburan garam-garamnya. Manfaat-manfaat dari unsur-unsur alkali sebagai berikut. Untuk litium dapat digunakan pada proses yang terjadi pada tungku peleburan logam, misalnya baja. Kemudian natrium digunakan pada pembuatan tel atau tetraetilen, sementara
Manfaat dari kalium nitrat digunakan dalam pembuatan korek api, bahan peledak, petasan, dan juga sebagai pengawet daging. Manfaat dari rubidium yaitu digunakan sebagai pembuatan kaca spesial superionik serta sebagai getter atau pembersih tabung vakum dari gas pengotor. Sedangkan untuk cesium bermanfaat untuk menghilangkan sisa oksigen dalam tabung hampa karena mudah mencemarkan elektron ketika disinari cahaya. Maka cekung digunakan sebagai intip katoda fotosensitif pada sel fotolistrik. Keberadaan di alam natrium kalium terdapat dalam jumlah yang cukup banyak di air laut, kerak bumi, dan komponen dari tumbuh-tumbuhan. Sementara litium, rubidium, dan cesium terdapat dalam jumlah relatif sedikit di air laut dan kerak bumi. Sementara fransium jarang ditemukan karena merupakan hasil peluruhan bahan radioaktif dari aktinium 227 dengan waktu paruh 21 menit. Demikian materi unsur-unsur alkali tanah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.